Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Better Rock the Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Mendengar itu, Xiaoyan tetap tenang dan kalem. Ia tidak percaya bahwa rubah tua ini akan mengikutinya hanya karena alasan ini. Saat mata Xiaoyan yang gelap menatap Yao Meng hingga ia berkeringat dingin sebelum ia dengan sengaja menggelengkan kepala dan mendesah. Bagaimana mungkin saya, klan Xiao yang kecil, layak menyandang gelar pemimpin klan Yao Meng? Dan klan Xiao tidak pantas menerimanya. Terlebih lagi, meskipun klan iblis hantu bersalah kali ini, mereka telah menebus kesalahannya. Dan saya bersyukur dalam hati saya, dan tidak akan mengecewakan pemimpin klan iblis hantu. Jadi, klan iblis hantu akan tetap menjadi sekutu klan Xiao di masa depan, kata Xiaoyan dengan serius. Sekutu? Yao Meng sedikit bingung. Dia tidak memiliki kekuatan yang kuat maupun potensi untuk dimanfaatkan. Bagaimana dia bisa membentuk aliansi? Hanya dengan melihat hubungan dekat antara Xiaoyan dan Kaisar Ming, Yao Meng merasa bahwa pernyataan ini tidak dapat diandalkan. Jika saatnya benar-benar tiba bagi lembah Tianming dan klan Huan Yo untuk bersaing memperebutkan kekuasaan negara kaisar, tidak diragukan lagi bahwa Xiaoyan akan berdiri di pihak Kaisar Ming. Pada titik ini, Yao Meng yang awalnya ingin menyembunyikan sesuatu dan harapan tidak dirugikan dalam negosiasi. Tiba-tiba kehilangan ketenangannya dan harus menelan pil pahit dan menceritakan semuanya. Sejujurnya, selain klan Xiao dan kekuatan klan Mei, Patriark Xiao juga memiliki kekuatan ekonomi untuk memonopoli ramuan kelas menengah dan bawah di benua Dodi. Dengan bantuan kamar dagang dan kaisar iblis, Anda pasti akan meninggalkan negara kekaisaran dan membuat namanya terkenal di benua itu. Dan klan Huan Yo saya tidak ingin tinggal di tempat terpencil seperti negara kekaisaran. Jadi kami ingin mengikuti Patriark Xiao, kata Yao Meng dengan wajah getir. Ada lagi? Xiaoyan menatap Yao Meng dengan penuh arti dan terus bertanya. Patriark Xiao memang kuat, tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Yao Meng yang pikirannya terlihat tampaknya terkena mantra pembantu seorang penyihir. Selain beberapa tawa kering, seluruh tubuhnya sedikit kaku. Setelah klan Xiao meninggalkan Disho, itu adalah hal yang baik bagi Kaisar Ming. Lembah Tianming pasti akan bangkit dan klan Huan Yo saya harus bergantung pada orang lain di masa depan. Akan lebih baik mengikuti Patriark Xiao yang akan memiliki masa depan yang cerah. Mendengar itu, Kaisar Ming tertegun sejenak lalu tertawa terbahak-bahak. Pikir saya, dengan karakter Anda yang sombong, bagaimana mungkin Anda bisa bersikap begitu merendahkan? Ternyata Anda khawatir lembah Tianming saya akan melampaui klan Anda di masa depan. Menanggapi tawa Kaisar Ming, Yao Meng mendengus dingin dengan wajah tebal, kemudian menatap Xiaoyan penuh harap. Merasa sangat gugup. Sekarang setelah dia mengatakan ini, jika Xiaoyan masih menolak, klan iblis ilusi akan kehilangan muka. Apakah Anda mengatakan kebenaran? Setelah mendengar ini, Xiaoyan menjadi serius. Setiap kata yang diucapkan Yao Meng berasal dari lubuk hatinya. Saya harap Patriark Xiao dapat memahami kata-kata saya. Yao Meng melihat harapan dan buru-buru mengungkapkan perasaannya. Apakah kalian semua anggota klan Huan Yo bersedia melakukan ini? Xiaoyan sedikit gembira, namun tetap menoleh ke arah Yoshi dan ribuan prajurit di bawah komandonya. Bagaimanapun, Yoshi adalah kelompok orang yang telah melakukan kebaikan untuk klan Xiao. Jadi Xiaoyan tentu saja ingin mendengar suara mereka. Apa yang dikatakan pemimpin klan itu benar sekali. Kami bersedia mematuhi perintah pemimpin klan dan mengikuti Tuan Muda Xiao. Yoshi dan tetua kanan tampak muram, tetapi mereka harus mengakui bahwa masa depan klan iblis ilusi hanya bisa mengikuti Xiaoyan. Bagaimana? Dengan dukungan bawahannya, Yao Meng segera menanya Xiaoyan. Bagus sekali. Tapi Anda berasal dari klan iblis dan Raja Iblis dan saya memiliki hubungan yang baik. Apakah ini tidak pantas?
Jika klan iblis ilusi bergabung, kekuatan klan Shio akan meningkat pesat dan Xiaoyan tentu akan senang. Namun mengingat Raja Monster, Xiaoyan agak ragu-ragu. Tanpa diduga, Xiaoyan memiliki hubungan dekat dengan Raja Monster, sehingga Yomeng semakin yakin bahwa dia telah memilih orang yang tepat. Melihat Xiaoyan tergerak, dia buru-buru menjelaskan. Patriark Shio, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Ada banyak cabang, besar dan kecil di antara ketiga ras. Hanya populasi utama yang sebenarnya yang dikendalikan oleh raja klan masing-masing. Sedangkan untuk cabang lainnya, kami tidak akan mengganggu keberadaan mereka. Apa yang dikatakan Yomeng memang benar. Pemimpin klan dapat yakin tentang ini. Setiap kekuatan besar memiliki banyak bawahan dari berbagai klan. Xiaolong yang baru saja pulih sangat gembira saat melihat bahwa klan Huanyo bersedia untuk tunduk kepada Xiaoyan. Langkah kakinya terdengar berat sehingga mengeluarkan suara tumpul yang membuat semua orang ketakutan. Bahkan Xiaoyo, Xiaoli dan yang lainnya juga turut bergema dan mendesak Xiaoyan agar tidak melepaskan sepotong daging gemuk yang ada di mulutnya ini. Jika memang begitu, saya merasa lega. Kalau tidak, setelah saya mengembalikan gadis suci dan kemudian bergabungkan cabang klan monster, akan sulit menjelaskannya kepada Raja Monster saat kami bertemu. Xiaoyan segera membantu Yomeng berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Apa? Apa kata Anda? Gadis suci dari klan monster saya telah kembali. Yomeng dan Yoshi merasa ngeri karena mereka belum pernah mendengar berita mengejutkan seperti itu. Iya, gadis suci Anda memang telah kembali dan Xiaoyanlah yang secara pribadi menemukannya dan mengirimkannya kembali ke klan monster. Xiaoyo membanggakannya dengan sangat bangga. Saya lupa memberitahu Anda bahwa leluhur tertinggi klan monster Anda telah berulang kali memberitahu Xiaoyan untuk lebih sering mengunjunginya saat dia punya waktu. Ketika Xiaoyan mengatakan ini, seluruh hadirin terkejut. Klan Xiao sangat gembira. Klan Mei senang karena mereka telah memilih untuk menyerah. Sekarang mulut Kaisar Ming terbuka lebar sehingga 2 telur dapat dimasukkan ke dalamnya. Dan Yomeng tertegun lama sebelum dia sadar. Dia menggigil tanpa sadar dan ingin muntah darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa level Xiaoyan saat ini begitu tinggi. Sehingga bahkan leluhur klan monster secara khusus menyambut Xiaoyan dan mengundangnya untuk duduk bersamanya. Jadi dia harus berpegang pada paha ini. Ketika Yomeng sampai pada titik ini, dia tidak lagi peduli dengan ekspresi Xiaoyo dan yang lainnya dan mengepakkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Patriark Shio, membantu klan monster saya menemukan gadis suci. Ini adalah bantuan besar bagi klan monster. Kalau begitu, saya, Yomeng, harus membalas budi Patriark Shio. Saya harap Patriark Shio tidak akan menolak lagi. Xiaoyo dan Kaisar Ming tercengang. Ia bahkan menyebut penyerahan seluruh klan sebagai alasan yang muluk-muluk untuk membalas budi. Mereka menghela nafas berulang kali dan diam-diam mengacungkan jempol pada Yomeng. Anda punya nyali. Namun Xiaoyan tidak peduli dengan banyak hal. Dia berhasil menaklukkan 2 klan dalam 1 hari. Dia sangat gembira. Dia membantu Yomeng berdiri dengan kedua tangannya dan berkata, jarang sekali pemimpin klan Yomeng begitu pengertian dan saya sangat berterima kasih. Mulai sekarang klan Huanyo dan klan Shio akan menjadi satu keluarga. Jadi, apakah ini berarti Patriark Shio setuju? Yomeng sangat gembira namun masih bertanya dengan ragu. Iya. Xiaoyan mengangguk melangkah maju dan memegang tangan Yomeng dan Yoshi lalu segera mengumumkan. Mulai sekarang klan Huanyo akan menjadi cabang Huan dari klan Shio saya dan akan menikmati perlakuan yang sama seperti mereka klan Mei. Mereka akan dianugerahi 5 keterampilan bertarung tingkat tinggi dan 20 keterampilan bertarung tingkat menengah. Hah? Yomeng sangat terkejut dan menatap Xiaoyan dengan bingung. Mengerang dalam hatinya, bagaimana mungkin penyerahan dirinya sama dengan klan Mei? Mungkinkah Xiaoyan masih menyimpan dendam terhadapnya? Bahkan Yoshi pun tercengang, merasa sangat kecewa dan tampak murung. Berpikir bahwa Xiaoyan hanyalah orang yang dendamnya tidak jelas dan mungkin saja dia telah memilih pemimpin yang salah. Xiaoyan, ini tidak akan berhasil. Klan iblis ilusi telah membantu kita. Jika kita tidak memperlakukan semua orang secara setara,
kita akan kehilangan dukungan anggota. Xiaoyu juga sangat cemas. Melihat anggota klan iblis ilusi yang moralnya rendah, dia segera menyampaikan pesan itu kepada Xiaoyan. Jangan khawatir, leluhur. Saya sengaja mencoba meredam kesombongan mereka sebagai hubungan kecil atas invasi mereka sebelumnya ke klan Xiu kita. Akan ada lebih banyak lagi yang akan datang. Xiaoyan menjawab dengan tenang dan percaya diri. Apakah Anda pikir saya, Xiaoyan, tidak adil? Xiaoyan bertanya sambil menatap anggota klan iblis ilusi yang semuanya tercengang dan tidak dapat menerimanya. Saya tidak berani karena kita sudah menyerah pada klan Xiu. Kita harus mematuhi perintah pemimpin klan tanpa mengeluh. Yao Meng tampak sedih tetapi tidak berani menunjukkannya terlalu jelas. Dia memimpin bawahannya untuk menanggapi Xiaoyan dengan senyum asam. Sangat bagus. Sebenarnya saya Xiaoyan bukanlah tipe orang yang tidak bisa membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Semua hal itu sebelumnya hanyalah sumber daya dasar untuk cabang. Xiaoyan meninggikan suaranya ketika dia melihat waktunya hampir tepat. Jadi begitu. Yao Meng diam-diam menepuk dadanya dan menghela nafas lega. Karena klan Huan Yu telah berjasa pada klan Xiu, mereka diberi 5 keterampilan bertarung tingkat tinggi tambahan setingkat Yi. Selain itu, Yoshi memberikan kontribusi khusus kepada klan Xiu dalam pertempuran ini. Jadi saya secara khusus menganugerahkan seperangkat keterampilan bertarung dasar kelas dunia. Setelah Yoshi mencapai puncak bintang 4, jika ingin merobos ke bintang 5, itu akan diserahkan kepada saya. Xiaoyan mengumumkan serangkaian hadiah dan benar-benar mengejutkan seluruh penonton. Karena ini terlalu tidak nyata, sehingga suasananya menjadi begitu sunyi dan orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Setelah beberapa saat, klan iblis hantu bersorak gembira. Lagi pula, hadiahnya sangat besar, cukup untuk membuat pasukan kecil tumbuh dengan cepat, menjadi pasukan berukuran sedang. Bahkan Kaisar Ming di pihaknya merasa sedikit cemburu. Hanya ada satu orang di lapangan yang masih berjalan sambil tidur, dan itu adalah Yoshi. Dia tidak mundur sama sekali, bahkan ketika menghadapi pria berjubah hitam, tetapi sekarang matanya sedikit linglung, dan dia terus bergumam. Keterampilan bertarung dasar kelas dunia. Dipromosikan menjadi 5 bintang, apakah saya mendengarnya dengan benar? Ini adalah ketinggian yang tidak pernah bisa saya bayangkan dalam mimpi saya. Yoshi, Anda tidak salah dengar. Ini benar sekali. Xiaoyan menepuk bahu Yoshi dengan ekspresi kagum di wajahnya. Hanya saja keterampilan bertarung dasar kelas dunia tidak cocok dengan ilmu pedang yang telah Anda latih. Apakah Anda bersedia untuk memulai lagi? Karena keterampilan yang dipraktekkan oleh Yoshi sama sekali tidak memenuhi standar. Jika ada keterampilan tingkat tinggi, Yoshi secara alami akan bersedia untuk berlatih lagi. Setelah Yoshi sadar, dia bersikap sangat terus terang. Ini adalah kesempatan yang terlalu menguntungkan dari sudut pandang manapun. Dan hanya orang bodoh yang tidak akan menyetujuinya. Bagus. Xiaoyan tersenyum lalu mengangkat telapak tangan kanannya, merentangkan kelima jarinya sejauh mungkin, dan tiba-tiba mengepalnya erat-erat. Suara tulang yang renyah saat dia mengepakkan tinjunya membuat seluruh penonton terdiam. Seperti yang Anda lihat, saya Xiaoyan dengan jelas membedakan antara hadiah dan hukuman. Xiaoyan mengayunkan tinjunya dan melanjutkan. Siapapun yang berkontribusi pada klan Xiu pasti akan diberi hadiah. Tetapi siapapun yang tidak baik untuk klan Xiu, saya Xiaoyan tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Kami bersedia melewati api dan air demi klan Xiu dan tidak akan menolak bahkan jika itu berarti kematian. Jelas, tindakan Xiaoyan benar-benar memantapkan prestise yang tak tergoyahkan di hati setiap orang. Jadi semua orang dari klan Xiu memandang Xiaoyan dan tak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Sangat bagus. Selanjutnya, Yi Ying dan yang lainnya akan memimpin jalan untuk menghancurkan sekte Yimu dan mencabutnya dari benua Dodi. Mata Xiaoyan berubah dingin dan suram. Melalui cuaca yang suram, dia sepertinya telah melihat pemandangan kehancuran total sekte Yimu. Ikuti sang patriark dan hancurkan sekte Yimu. Ikuti sang patriark dan hancurkan kultus Yimu. Di bawah dorongan Xiaoyan, moral semua orang tinggi.
Semangat juang mereka tinggi dan pedang mereka terangkat tinggi, menunggu perintah Xuyen untuk maju. Setelah masalah ini selesai, semua orang akan mengikuti saya meninggalkan Disho dan memindahkan seluruh klan Xiu ke Xiu Mansion di kota Jushi. Menginjakkan kaki di pusat benua Dodi. Kaisar Ming, apakah Anda akan mengikuti klan Xiu untuk mengalahkan sekte iblis Yi? Setelah Xuyen menyerahkan semua persiapan pawai kepada Xiuyo dan yang lainnya, dia merasa jauh lebih tenang. Dia berbalik dan bertanya kepada Kaisar Ming yang tampaknya sedang mengkhawatirkan sesuatu. Tentu saja, Lembah Tianming selalu berdiri bersama klan Xiu. Kaisar Ming langsung setuju dan menatap Xuyen dari atas ke bawah. Semakin dia memandang, semakin dia merasa senang. Saya benar-benar tidak salah menilai Anda saat itu. Lihat, hanya dalam waktu singkat, Anda telah menjadi tokoh terkemuka di benua Dodi. Kaisar Ming terlalu baik, saya hanya beruntung. Xuyen tampak sangat rendah hati dalam menanggapi pujian Kaisar Ming. Sekarang Anda adalah ketua klan, apakah Anda masih perlu bersikap rendah hati kepada saya? Kaisar Ming tersenyum, tetapi dia ragu-ragu dalam hatinya. Sekarang setelah ketiga klan itu bersatu, satu klan akan segera hancur, dan hanya Lembah Tianming yang tersisa di Disho. Jadi Kaisar Ming tidak tahu apakah harus senang atau khawatir. Berbahagialah, tidak akan ada lagi saingan di Disho. Lembah Tianming memang dapat mendominasi dunia dan tidak berlebihan jika disebut sebagai penguasa masa depan Disho. Namun Disho hanyalah daerah terpencil di benua Dodi. Bahkan jika dia menjadi kekuatan nomor 1 di Disho, dia hanyalah kekuatan peringkat bawah di benua Dodi dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Sekarang, Xuyen akan memimpin sebagian besar kekuatan negara kekaisaran untuk melakukan ekspansi keluar. Jadi dapat diprediksi bahwa dalam beberapa tahun ia akan menjadi kekuatan kelas 1 di benua Dodi. Dibandingkan dengan ini, Kaisar Ming sangat tidak mau hanya tinggal di negara kekaisaran dan menjadi kaisar lokal. Namun jika dia mengikuti klan Xiu keluar dari Disho, dia tidak memiliki modal untuk bertarung. Apakah dia harus bergabung dengan klan Xiu seperti klan Mei dan klan Huanyo? Sehingga dia dapat menggunakan kekuatan klan Xiu untuk mempromosikan Lembah Tianming. Tapi Kaisar Ming merasa dia tidak mampu kehilangan muka. Apa yang harus saya lakukan? Kaisar Ming memikirkannya berulang kali, tetapi ia merasa kewalahan dan tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun Kaisar Ming tampak tidak berekspresi di permukaan, masalah ini sangat penting dan ekspresinya pasti tidak normal. Meskipun Xuyen bisa melihat semua ini, tapi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Kemenangan besar dalam pertempuran ini merupakan kegembiraan besar bagi klan Xiu dan Lembah Tianming. Mungkinkah Kaisar Ming masih belum puas dengan sesuatu? Xuyen berdehem dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Kaisar Ming, jika ada yang sulit, katakan saja kepada saya. Belum lagi persahabatan yang telah lama terjalin antara Lembah Tianming dan klan Xiu. Tepat ketika klan Xiu sedang dalam kesulitan, Lembah Tianming akan membantu dengan seluruh kekuatan. Selama saya, Xuyen dapat melakukan yang terbaik, saya akan membantu Kaisar Ming menyelesaikannya. Menghadapi kekhawatiran Xuyen, Kaisar Ming merasa hangat di hatinya. Melihat wajah tulus Xuyen, dia tidak bisa mengatakan kata-kata itu lagi, dan akhirnya hanya menghela nafas. Semakin Kaisar Ming berbicara seperti ini, semakin penasaran Xuyen. Kaisar Ming, setelah masalah klan Xiu kita selesai, kita pasti akan meninggalkan negara kekaisaran. Di masa depan, hegemoni Lembah Ming di negara kekaisaran sudah dekat, jadi Anda seharusnya senang. Apakah Anda khawatir sumber daya terbatas dan tidak dapat mengimbangi laju ekspansi? Melihat Kaisar Ming masih tidak berbicara untuk waktu yang lama, Xuyen mulai bergumam dalam hatinya, mengira Kaisar Ming khawatir dia akan melupakan kebaikan Lembah Tianming, dan dengan cepat menambahkan. Kali ini, Lembah Tianming telah memberikan bantuan besar kepada klan Xiu saya. Lembah Tianming tidak akan kehilangan apapun yang dijanjikan kepada klan Huayo dan klan Mei, dan bahkan mungkin mendapatkan lebih banyak lagi. Alasan mengapa saya tidak mengatakannya sekarang adalah karena saya hanya ingin memberi Kaisar Ming kejutan. Selain itu, jika Lembah Tianming memiliki kebutuhan lainnya, jangan ragu untuk memberitahu saya.
Mendengarkan kata-kata tulus Xiaoyan, Kaisar Ming mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dalam diam. Dan keseimbangan keraguan di hatinya mulai condong ke arah Xiaoyan. Mari kita utamakan masa depan Lembah Tianming. Kaisar Ming akhirnya membuat keputusan. Bahkan lelaki tua Xiaoyu telah mempercayakan masa depannya kepada Xiaoyan. Jadi tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Kaisar Ming melirik Xiaoyan, menarik nafas dalam-dalam berusaha menenangkan pikirannya, lalu berkata, "Apakah menurut Anda, kami, Lembah Tianming, ada di sini untuk membantu klan Xiu demi membalas kebaikan Anda?" Ini, Xiaoyan merasakan ketidaksenangan dalam nada bicara Kaisar Ming dan buru-buru berkata, "Kaisar Ming salah paham. Klan Xiu harus membalas kebaikan Lembah Tianming." Kaisar Ming menarik nafas dalam-dalam lagi, menggigit bibirnya pelan, lalu melanjutkan dan perlahan. "Sebenarnya, Lembah Tianming membantu klan Xiu, pertama-tama karena bibir dan giginya dingin. Kedua, karena persahabatan kedua klan selama bertahun-tahun, bukan karena imbalan apapun. Saya hanya sedikit tergoda oleh kenyataan bahwa ketiga klan sekarang telah bersatu, jadi saya ragu apakah Lembah Tianming juga harus bergabung dengan klan Xiu." "Apa? Kaisar Ming, Anda bercanda kan?" Jelas perkataan Kaisar Ming mengejutkan Xiaoyan dan dia terdiam sesaat. Bahkan Xiaoli dan yang lainnya yang berdiri di dekatnya tampak ketakutan oleh kata-kata itu. Dan mereka tidak bergerak sama sekali. Karena ini sungguh tidak terduga. "Apakah saya sedang bermimpi?" Xiaoyu tidak kuasa menahan diri untuk mencubit pahanya dengan keras, merasakan sakitnya, lalu ia pun memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. "Apakah saya bercanda? Apakah ini sesuatu yang bisa dijadikan bahan lelucon?" Kaisar Ming juga terkejut karena dengan reaksi orang banyak dan merendahkan suaranya karena malu. "Kaisar Ming, Anda benar-benar mempermalukan saya." Mata Xiaoyan membelalak. Dan setelah memastikan bahwa dia tidak salah dengar, keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Anda adalah teman dekat leluhur kami, dermawan besar klan Xiu dan guru terdaftar saya. Tolong, jangan mengolok-olok saya, karena saya tidak bisa bertanggung jawab atas hal ini." Karena ditolak oleh Xiaoyan, Kaisar Ming tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, jelas tidak menduga akan situasi ini sama sekali. Sebenarnya dia tidak bermaksud merendahkan statusnya, tapi demi perkembangan klannya, tidak ada cara yang lebih baik daripada ini. Kaisar Ming menatap para anggota tingkat tinggi klan Xiu yang hadir, dan tatapannya akhirnya tertuju pada Xiaoyan. Sudut mulutnya melengkung tak berdaya. "Siapa yang membuat Anda begitu luar biasa? Hanya dalam beberapa dekade, Anda mampu memimpin klan Xiu keluar dari negara kekaisaran. Tanyakan kepada semua orang di sini, siapa yang tidak ingin meninggalkan negara kekaisaran selama ribuan atau puluhan ribu tahun? Saya hanya ingin mendapatkan beberapa manfaat dari menjadi murid terdaftar Anda." Xiaoyu tidak dapat menahannya lagi dan mendesah berulang kali. "Ming tua, saya sudah mengenal Anda selama bertahun-tahun, tetapi hari ini adalah pertama kalinya Anda membuat saya bingung." Kaisar Ming melirik ekspresi puas diri Xiaoyu. Rona merah langka muncul di wajah tuannya dan dia langsung mengerutkan kening. "Jangan pura-pura menghela nafas lagi. Apa Anda pikir saya tidak tahu betapa bangganya diri Anda? Xiaoyu, biar saya beritahu pada Anda. Saya sekarang mengikuti murid saya yang terdaftar. Jadi saya tidak memberi Anda muka. Jadi jangan begitu berpuas diri. Lihat apa yang Anda katakan. Saya tidak punya apapun untuk dibanggakan." Jelas, tidak ada sedikit pun rasa bangga di wajah Xiaoyu. Sebaliknya, dia memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, melotot ke arah Xiaolong, dan berkata dengan enggan, "Ini semua salah Anda, dasar penjudi. Siapa yang menyuruh Anda membiarkan Kaisar Ming pergi menjemput Xiaoyan atas nama Anda? Dia yang memimpin dan menerima Xiaoyan sebagai murid terdaftarnya, yang membuat saya sulit mewujudkan keinginan saya, yang sudah lama saya inginkan untuk menekannya selama bertahun-tahun." Namun, ketika dia mengatakan ini, dia mengercap ke arah Xiaolong. Tapi Xiaolong, Xiaoli, Xiaoqi, dan yang lainnya saling memandang dan mencibir. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kepala keluarga tua itu memiliki misi yang nakal.
Meskipun mereka semua senang, mereka tidak senang karena Xiuyu sangat lucu, tetapi karena Kaisar Ming juga ingin membawa lembah Tianming untuk bergabung dengan klan Xiu. Namun Kaisar Ming memiliki status khusus, jadi betapapun gembiranya semua orang, mereka tidak dapat menunjukkannya. Wajah mereka memerah seperti lentera merah yang tergantung tinggi. Berhentilah bicara omong kosong. Jangan pikir saya tidak tahu apa yang sedang Anda pikirkan. Baiklah, kita kesampingkan dulu akun ini dan saya akan menyelesaikannya dengan Anda nanti. Kaisar Ming disibukkan dengan masalah-masalah penting dan terlalu malas untuk terus bertengkar dengan Xiuyu. Ia berbalik untuk bertanya kepada Xiuyan. Baiklah, sudahkah Anda memikirkannya? Setidaknya berikan guru Anda yang sebenarnya sedikit muka. Justru karena Anda adalah guru terdaftar saya, maka saya tidak akan pernah berani menyetujuinya. Xiuyan menundukkan kepala dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Jika lembah Tianming ingin pindah dari negara kekaisaran, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Baik itu tempat, tinggal maupun keuangan. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan Anda. Namun tolong, jangan memperoleh saya berkenan dengan masuknya lembah Tianming ke dalam klan Xiu. Ketika Xiuyan mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya tidak berbeda dengan ekspresi buah pare. Namun semakin Xiuyan menolak, semakin bersemangat Kaisar Ming. Ketika tatapan tajamnya jatuh pada Xiuyan, seolah-olah dia melihat rumah harta karun bergerak. Karena ada potensi tak terbatas di sini. Jika dia melewatkan kesempatan itu akan menjadi tidak tertahankan. Xiuyan, disinilah letak kesalahan Anda. Klan Mei dan klan Iblis Hantu, keduanya termasuk. Jadi mengapa lembah Tianming saya tidak bisa termasuk? Kaisar Ming mengangkat alisnya. Dan saya juga sudah mengetahuinya, itu hanya perubahan nama. Jika itu dapat membuat lembah Tianming berkembang lebih cepat, itu sepadan. Lagi pula, jika kita tidak bergabung dengan klan Xiu, bagaimana lembah Tianming bisa berani menerima bantuan terus-menerus dari klan Xiu Anda? Lagi pula, mereka orang luar, jadi bagaimana mungkin mereka lebih baik daripada orang-orang kita sendiri? Tidakkah Anda setuju? Anda adalah guru terdaftar saya. Bagaimana Anda bisa dianggap orang luar? Xiuyan melirik Kaisar Ming yang keras kepala dan diam-diam mengerang. Betapa memalukan baginya untuk membiarkan gurunya tunduk padanya. Dan bagaimana orang-orang di benua Dodi akan memandangnya? Karena Anda telah mengakui bahwa saya adalah guru Anda, maka Anda tidak perlu bersikap formal seperti itu. Bagaimana kalau Anda menggabungkan lembah Tianming ke dalam klan Xiu dan menjalani kehidupan yang baik bersama Anda? Kaisar Ming yang bermartabat benar-benar memanfaatkan senioritasnya dan bertindak seperti bajingan, sehingga adegan ini hampir membuat Xiuyu pingsan. Jika Anda tidak mengatakan apapun, saya menganggapnya sebagai persetujuan Anda. Kaisar Ming menendang tanah di bawah kakinya, melirik Xiuyan yang telah terdiam lama. Tiba-tiba menoleh untuk melihat Xiuyu dan berkata dengan nada mengancam. Orang tua Xiuyu, Anda tidak ingin menjadi saudara dengan saya, jadi kita harus berpisah. Di masa depan, Anda bahkan tidak akan memiliki siapapun untuk minum bersama Anda. Bukannya saya sedang menyombongkan diri, kecuali saya sendiri. Di mana lagi Anda bisa menemukan teman yang begitu tulus dan berhati terbuka? Xiuyu yang berdiri di tengah kerumunan mengangkat kepalanya dengan bangga ketika mendengar Kaisar Ming berbicara kepadanya, dengan sengaja mencoba membuat Kaisar Ming marah. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Ming, hatinya langsung melunak. Xiuyan, pikirkan lagi dan lihat apakah ada cara untuk berkompromi. Bergabungnya lembah Tianming dengan klan Xiu akan memberikan keuntungan besar bagi klan Xiu kita. Pak Tua Xiuyu, ini adalah kalimat paling menyenangkan yang pernah Anda ucapkan selama bertahun-tahun. Layak untuk dicatat bahwa setelah Anda pergi, saya sering mendesah ke bulan dan berdoa untuk Anda. Mata Kaisar Ming berbinar dan dia mengacungkan jempol pada Xiuyu yang menyebabkan Xiuyu mendengus dingin. Anda berdoa agar saya segera mati? Beraninya saya. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun, jadi itu bukan masalah besar. Kaisar Ming tertawa dengan memegang Xiuyan. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun sekarang, kan?
Anda membuat segalanya menjadi sulit bagi saya. Sioyan membuat wajah pahit dan menggelengkan kepalanya sedikit. Karena leluhur telah berbicara sepertinya, saya tidak punya pilihan selain setuju. Namun, Kaisar Ming adalah guru terdaftar saya. Jika saya membawa lembah Tianming ke klan Xiu, setidaknya saya harus memberinya status yang wajar. Jika tidak, karena Kaisar Ming bersikeras dan leluhur telah berbicara, saya khawatir Anda akan memukul saya jika saya tidak setuju. Sioyan punya pengaturan di sini, biarkan semua orang mempertimbangkannya. Setelah Sioyan merenung sejenak, dia berkata, lembah Tianming dimasukkan ke dalam klan Xiu dan diubah menjadi cabang Tianming. Bagaimana dengan Kaisar Ming menjadi tetua kehormatan klan Xiu, khususnya bertanggung jawab atas pengawasan penyeluruh terhadap semua cabang klan Xiu. Selain itu, tetua Xiuli dan tetua Xiolong membantu leluhur mereka dalam mengelola sekte dalam klan Xiu. Bersama dengan pengawas umum cabang, mereka bertanggung jawab atas semua masalah sekte dalam dan luar, serta pelatihan bakat-bakat akar rumput. Xiu Mansion dipimpin oleh Zeni dan dibantu oleh Le Salong yang bertanggung jawab atas ekonomi klan Xiu, pengembangan eksternal dan pelatihan bersenjata pamungkas. 3 departemen utama memiliki pembagian kerja yang jelas yang dapat membuat operasi lebih efektif. Jelas, ini adalah status dan kekuatan tertinggi yang dapat diberikan Sioyan kepada Kaisar Ming sebagai gurunya setelah mempertimbangkan semua faktor. Bagus sekali. Itu tidak akan mengecewakan Kaisar Ming. Kaisar Ming selalu memberikan bantuan besar pada klan Xiu kita. Selain itu, ini akan membuat manajemen klan Xiu lebih berstandarisasi, dengan setiap orang melakukan pekerjaan mereka sendiri yang sangat bagus. Xiuyo bertepuk tangan tanda setuju dan memuji berulang kali. Xiuli, Xiolong, bagaimana menurut Anda? Pemimpin klan dan para leluhur itu bijaksana, jadi tentu saja saya setuju. Xiuli dan Xiolong menjawab sambil tersenyum. Saya ingin tahu apakah Kaisar Ming puas dengan pengaturan ini? Xiuyan benar-benar rileks, suaranya menjadi lebih ringan dan dia bertanya kepada Kaisar Ming. Bagus sekali, tetua kehormatan klan Xiu adalah posisi penting dalam klan Xiu. Ketika klan Xiu berkembang di masa depan, saya akan menjadi tokoh kelas berat dari pasukan kelas 1. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan pasukan kecil dan tidak penting di lembah Tianming? Kaisar Ming sangat senang dan tidak repot-repot bersikap sopan kepada Xiuyan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa tetua kehormatan klan Xiu adalah kehormatan tertinggi yang dapat diberikan Xiuyan kepadanya. Jadi dia segera mengumumkan bahwa lembah Tianming akan dimasukkan ke dalam klan Xiu mulai sekarang. Sejauh ini, klan Xiu telah merebut kembali 3 kekuatan utama di Dishou dan hampir selesai mengumpulkan personel akar rumput. Dengan bantuan banyak dodi tingkat tinggi dan keterampilan bertarung tingkat lanjut di Xiu Mansion, kecepatan peningkatan bakat-bakat ini akan sangat cepat dan kekuatan Xiuyan mulai terbentuk. Baiklah, sekarang kita semua adalah anggota klan Xiu. Ayo kita maju ke utara untuk menghancurkan sekte Jimo. Dengan 3 kekuatan baru bergabung dalam 1 hari, pupil mata Xiuyan yang gelap bersinar karena rasa bangga. Bagus. Semua pengikut lembah Tianming mematuhi perintah dan mengikuti perintah Patriark Xiu untuk memusnahkan klan Jimo dalam 1 gerakan. Wajah Kaisar Ming berseri-seri seolah-olah dia telah melihat masa depan lembah Tianming yang gemilang. Dengan bendera komando dikibarkan tinggi, tim dengan cepat bergabung ke dalam pasukan koalisi klan Xiu yang asli. Dan setelah integrasi selesai, mereka menunggu perintah Xiuyan. Xiuyan menatap pasukan sekutu klan Xiu yang berbaju zirah khas dan berteriak. Pertempuran ini untuk balas dendam dan demi reputasi klan Xiu kita. Keluar! Dengan perintah Xiuyan, ribuan pasukan berangkat. Udara di Dishou dipenuhi dengan bau darah dan kabut di langit tidak dapat dihilangkan untuk waktu yang lama. Tanah telah lama berubah menjadi merah kecoklatan. Darah tidak dapat membeku dan sesekali cabang-cabang yang patah digantung dengan dahan yang tidak dapat dikenali lagi. Sungguh mengejutkan. Di bawah serangan besar-besaran dari koalisi, klan Xiu, cabang-cabang sekte Jimo hancur total dan hanya menyisakan reruntuhan. Dalam pertempuran ini, Xiuyan menjadi terkenal dan lebih dari separuh pasukan kecil di negara kekaisaran mendengar berita itu dan pergi untuk bergabung dengan klan Xiu.
sehingga klan Xiao bangkit dengan cepat dan tak terbendung. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.